Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-62. Selamat mendengarkan. Diana tidak sadarkan diri. Sekarang kau akan menjadi milikku. Theo, kau akan kalah dariku. Gumam Han tersenyum jahat. Apa yang akan terjadi pada Diana? Akankah Theo dapat pergi untuk menyelamatkannya? Bagaimana reaksi Theo ketika dia tahu Diana sedang hamil? Theo bangun pagi-pagi sekali dan mengenakan pakaian yang telah disiapkan. Dia sangat bersemangat untuk bertemu dengan Diana. Dia lupa citranya sebagai bos besar. Semua karyawan terkejut melihat sisi santai dan sederhana dari Theo. Theo sedang menunggu kedatangan Diana. Han memasukkan Diana ke dalam mobil. Dia membawa Diana pergi ke suatu tempat yang jauh. Adrian menelepon Diana untuk meminta pendapatnya tentang barang apa yang harus dibelinya buat Amira. Telepon Diana berdering dan Han mengambil telepon itu. Sialan, si brengsek ini lagi. Dia menjawab panggilan itu. Diana, aku butuh bantuanmu, tanya Adrian langsung. Kau menelepon nomor yang salah, jawab Han dan memutuskan panggilan Adrian. Adrian tidak bisa mempercayainya karena itu benar-benar nomor Diana dan yang menjawab seorang laki-laki. Adrian merasa ada yang tidak beres dengan Diana. Dia kemudian menelepon Amira dan Rose untuk mengetahui tentang Diana, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Diana. Theo sedang menunggu Diana, tetapi kesabarannya telah habis. Dia bertanya kepada resepsionis apakah Diana datang hari ini, tetapi mengapa dia tidak melihatnya? Apakah dia sengaja menguji tingkat kesabaranku? Gumam Theo. Mike menelepon Theo. Bos, apakah Diana ada di kantor? Tanya Mike cemas. Tidak, dia tidak ada. Kenapa kau begitu cemas? Tanya Theo kembali. Bos, Ros meneleponku. Diana tidak bisa ditemukan. Itu sebabnya aku meneleponmu. Tadi Adrian sempat meneleponnya, tapi seorang pria menjawab bahwa itu nomor yang salah. Jelas Mike. Mike, aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Aku hanya ingin Diana aman. Cepat, cari dia. Perintah Theo. Aku di mana? Ucap Diana ketika dia membuka kedua matanya, tapi pandangannya masih terlihat kabur. Kemudian Diana mencoba melihat ke sekelilingnya untuk mengetahui di mana dia sekarang berada. Tempat itu gelap dan tampak aneh. Kotak-kotak berserakan di mana-mana dan tempat itu terlihat sangat tua. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya sangat lemas. Diana menyadari kalau dirinya sedang terikat di kursi. Di mana aku? Mengapa aku dikurung di sini? Ucap Diana lemah. Suara yang dalam dari belakang. Jangan sia-siakan energimu. Kau sekarang dalam tawananku. Kau harus melakukan apa yang aku katakan, kata Han dan menggunakan chip pengubah suara di mulutnya. Begitulah caranya untuk membuat suaranya terlihat berbeda. Apa yang telah kau lakukan padaku? Dengar, aku tidak punya uang untuk kuberikan, kata Diana panik. Aku tidak ingin uang. Yang aku inginkan hanya Theo, kata Han. Theo,
Aku tidak tahu siapa dia. Kenapa kau menyebut nama itu? Kau mungkin salah orang, kata Diana. Kau berani berbohong denganku, teriak Han. Tidak, kami sudah lama putus. Aku tidak akan berguna bagimu. Tolong lepaskan aku, kata Diana. Kemudian Han mengambil ponselnya dan menghubungi Theo. Halo Theo, kau pasti hancur setelah aku mengacaukan rencanamu hari ini, kata Han. Siapa ini? Aku bisa membunuhmu kapan saja. Jangan mencoba untuk memprovokasiku, kata Theo marah. Han mulai tertawa. Sepertinya kau terlihat sangat ketakutan. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku membawa Diana bersamaku. Jika kau ingin dia aman, lakukan apa yang aku katakan, kata Han mengancam. Theo ketakutan. Dengar, aku akan memberimu uang sebanyak yang kau mau. Tapi lepaskan Diana dan pergilah, kata Theo. Han melepas chip suara palsunya. Kau yang akan meninggalkan Diana, bukan aku, kata Han. Mendengar suara asli Han membuat Theo naik darah. Bajingan kau Han, beraninya kau menyentuh Diana, teriak Theo. Kau tidak berada di tempat untuk berdebat denganku. Jangan khawatir. Apa kau pikir aku tidak bisa menyakiti Diana? Karena aku mencintainya. Jika dia tidak bisa menjadi milikku, maka aku juga tidak akan membiarkan dia menjadi milikmu, kata Han dan meletakkan kembali chip suara palsu di mulutnya lagi. Kemudian Han meletakkan telepon di dekat Diana. Panggil dia ke sini, perintah Han. Tetapi Diana tetap diam. Dia tidak ingin melibatkan Theo. Kenapa kau tidak bicara? Kata Han menjadi marah. Sebuah tangan menjabak rambut Diana dengan erat. Diana menjerit kesakitan. Hei, wanita jalang, bicaralah, teriak Desi. Diana, Theo menjadi sangat cemas. Datanglah ke alamat ini dengan cepat dan sendirian, kata Han dan menyeret Desi ke ruangan lain. Aku peringatkan kepadamu, jangan pernah kau menyakiti Diana lagi, kata Han marah. Hei, ada apa denganmu? Aku hanya mengambil peran sebagai penculik. Apa peranku terlalu serius? Tapi aku sangat menyukai rencanamu. Bagaimana caramu akan memisahkan Theo dan Diana? Tanya Desi dengan antusias. Seperti ini, kata Han dan seketika itu menyuntikkan obat ke tubuh Desi dan dia pingsan. Han ingin Diana membenci Theo. Theo harus mengikuti rencana yang telah dibuat Han, yaitu Han akan terlihat untuk melindungi Diana dan membuat Theo harus memilih antara Desi dan Diana. Theo tidak punya pilihan lain selain memilih Desi. Diana akan membencinya dan rencananya tidak akan berakhir di situ. Setelah itu Han akan membunuh Theo. Desi juga diikat di kursi dan dia berada di samping Diana. Diana merasa sangat mual karena dia telah dibius. Tempat itu gelap dan terlihat sangat tua. Diana merasa sangat tercekik. Kenapa Desi di sini? Di mana Han? Dia kan bersamaku sebelum aku dibius seperti ini, kata Diana. Kau terlalu peduli pada orang lain. Aku memukuli anak laki-laki itu. Dia sekarang pasti telah berbaring di jalan. Dan aku membawa gadis ini ke sini karena dia terlibat dengan Theo juga. Aku tidak tahu gadis mana yang lebih penting baginya. Kita akan lihat hari ini, kata Han. Theo mendapatkan alamatnya. Itu adalah rumah besar keluarga Chang yang sudah ditutup selama bertahun-tahun. Theo pergi untuk menuju rumah besar itu. Bos, aku akan ikut denganmu juga, kata Mike. Tidak Mike, aku akan pergi sendiri. Kau datang di belakangku. Aku harus mengikuti permainan Han. Kuharap Diana tidak salah paham padaku, kata Theo. Diana sangat haus. Maaf, bisakah aku meminta segelas air? Aku sangat haus, tanya Diana. Han memberikan sebotol air dari belakang. Suaramu terdengar sangat dalam. Berapa umurmu? Tanya Diana.
Kau di sini bukan untuk berteman denganku. Tetap diam dan jangan banyak bertanya, kata Han. Aku hanya bertanya. Sepertinya kau sangat membenci Theo. Apa yang telah dia lakukan padamu? Tanya Diana. Dia merebut segalanya dariku, mimpiku dan hidupku, kata Han. Desi mulai tersadar dan bangun. Kenapa aku diikat? Keluarkan aku. Apa-apaan ini? Kata Desi. Hei nak, jangan berteriak. Diam dan tunggu saja. Penyelamatmu akan segera datang. Kemudian dia akan memutuskan apakah kau akan aman atau gadis ini, kata Han. Theo datang sendiri. Diana senang melihatnya mengenakan pakaian pilihannya. Wajah Theo kaku melihat Diana dan Desi dalam kondisi seperti itu. Wah, ternyata kau sangat cepat datang kemari. Sekarang, siapa yang akan kau pilih? Desi atau Diana? Tanya Han. Apa yang kumiliki dengan Diana sudah berakhir. Aku pernah menikahinya dan dia telah meninggalkanku. Diana pernah bilang kepadaku kalau perjalanan kami sudah berakhir. Lalu, apa gunanya untuk menyelamatkannya? Selama ini, hanya Desi lah yang selalu berada di sisiku ketika aku berada di tempat yang buruk. Jadi, aku akan menyelamatkannya. Dan sebenarnya, aku juga ingin menyelamatkan Diana karena masa lalu kami. Tapi, karena untuk keselamatan Desi, aku memilih untuk menyelamatkan Desi, ucap Theo dengan tenang. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.